Turun, turun. Pergi. Cepat. Maaf, tunggu sebentar. Sudah kubilang jangan main-main denganku. Pergi ke toilet. Masuk ke sana. Jalang. Kau tunggu saja aku. Pergi. Cepat pergi. Pergi. Lepaskan aku. Kau mau apa? Mama, kembali, jangan pergi. Bagaimana? Seru kan? Kau salah orang. Aku benar-benar bukan orang yang kau cari. Telepon ibumu. Aku akan bilang kau salah orang. Aku tidak punya ibu. Aku anak yatim. Aku besar di panti asuhan. Kau tidak percaya? Kau bisa pergi ke panti asuhan untuk menyelidiki. Kau bohong. Kau cari mati. Aku anak yatim. Aku tidak bohong. Aku benar-benar bukan buronan. Namaku Lei Meia. Aku baru pulang dari Prancis. Papaku jualan di kaki lima. Kau bisa pergi selidiki. Lei Meia, anak yatim. Apa yang terjadi dengan ayahmu? Kau tenang dulu. Jangan kira dengan beberapa kebohongan kau bisa hindari bayar utang 1 juta yuan. Tenang. Aku tidak bohong padamu. Aku anak angkat. Ayah angkatku mengangkatku dari panti asuhan. Aku bukan buronan. Aku tidak bohong padamu. Kau bohong. Wajahmu terlihat putih bersih, tapi mulutmu penuh kebohongan. Aku tidak bohong. Kamu nggak punya ingatan panjang, ya? Buka bajunya. Udahan main-main. Kamu ngapain? Siapa yang izini masuk? Mau mati. Diam. Umur berapa sih? Bukan urusanku. Kamu yang urus sendiri. Aku ambil 3. Gimana kalau 34? Kamu yang putusin. Apa? Kamu tahu ini ilegal, kan? Ilegal. Aku kasih tahu. Aku yang jadi hukum di tempat ini. Stop. Sosial. Udah selesai. Lain kali bisa lebih cepat. Tunggu. Hahaha. Aku salah. Jujur aja. Telepon semua kawanmu ke sini. Sini. Semuanya. Ya ampun, kamu datang dari mana? Bos besar, jago banget kamu bertarung.
Ini pertama kali dalam hidupku lihat pertarungan langsung. Pertarungan yang keren banget. Jongkok, jongkok. Jongkok. Aku kenal orang itu. Yang besar, dia kasih aku nama. Namanya Jiang Yilong. Dia itu gurumu? Bisa minta dia ajarin aku bertarung? Apa lu goblok banget sih? Ah, jam berapa ini? Mau cari guru di sini lagi. Gimana? Gak apa-apa kan? Sakit? Iya, sedikit lagi. Besok bakal lebih sakit lagi. Gue selalu kira lu pengecut kalau berantang. Ternyata jago juga ya lu bertarung. Cuma beberapa bocah kayak gini. Lawan 10 lagi juga lu bisa. Makasih ya. Mau kemana? Tongkatnya mana? Tadi siapa? Siapa yang nakutin gue? Siapa yang berani mukulin gue? Gue bacok lu mati. Sekarang, barusan kan udah gue bilang, lu salah orang. Gue hajar lu. Percaya nggak? Haha. Makasih, makasih ya. Makasih, makasih. Orang-orang ini punya catatan kriminal. Khusus nagih utang buat orang lain. Udah lama kami awasi mereka. Terima kasih atas bantuan besarnya kali ini. Jiang Yilong itu juara nasional Free Combat. Terima kasih lagi. Sama-sama, ini tugas kami. Ayo duduk. Dengar. Keaslian dokumen ini sudah kami konfirmasi. Dan kami sudah menghubungi ayah Lin Meya. Nanti, kalian bisa tanda tangan dan pulang. Cewek yang mereka temukan namanya Durwonan. Wajahnya mirip banget sama Lin Meya. Durwonan ini sedang punya utang ke rentenir. Karena mereka salah orang. Jadi mereka incar Lin Meya. Soal ini, kami akan terus lacak dan selidiki. Kalau ada perkembangan baru, aku juga akan kabari kalian kapan saja. Terima kasih lagi. Terima kasih. Sama-sama. San Yilong, juara nasional Free Combat. Masa aku nggak tahu? Sakit enggak? Nggak. Dasar penculik brengsek. Pantas mati. Xiao Zhe ini beneran. Kenapa dia suruh kamu nungguin dia di garasi? Ah, ayah. Jangan khawatir. Nanti tekanan darahmu naik lagi. Lihat, aku baik-baik aja sekarang. Aku nggak apa-apa. Jangan salahin Xiao Zhe soal ini. Dia nggak tahu aku nungguin dia di garasi. Para penculik itu juga nggak mukulin aku. Tanganmu. Mereka ikat aku pakai tali. Kalau nggak diikat, aku udah kabur. Sebenarnya, aku sempat lari. Tapi aku agak bodoh. Pas lari malah jatuh. Lihat, muka aku sampai lecet. Sudah, udahan ngomongnya. Ini juga salahku. Kalau aku telepon kamu lebih awal suruh pulang. Nggak bakal kejadian begini. Hei Om, kamu bilang anakmu. Kamu cuma lembur aja. Kenapa sih kamu minta Xiaoya nungguin kamu di garasi? Kalau dia tungguin kamu di kantor, apa dia bakal kecelakaan? Untung aja hari ini Xiaoya baik-baik aja. Kalau ada apa-apa sama dia, gua bakal nggak terima sama kamu. Apa? Jangan teriak-teriak ke Xiao Zhe. Bukannya tadi udah gua bilang? Dia nggak tahu kalau gua nungguin dia di garasi. Gua nggak kasih tahu dia. Gua mau kasih kejutan aja. Sebenarnya kejadiannya gimana sih? Gua lagi nungguin kamu di basement. Tiba-tiba ada gerombolan orang muncul entah dari mana. Lalu iketin gua ke mobil. Sebenarnya mereka salah orang. Untung aja Jiang Yilong sama Ouyang lihat. Dan ikutin mobil yang bawa gua. Sampai ke pabrik di pinggiran kota. Terus mereka nyelamatin gua. Papa, jangan salahin Xiao Zhe lagi. Dia beneran nggak tahu kalau gua ada di basement. Oke, gua mau cek dulu laporan tesnya udah keluar apa belum.
baik-baik aja kok. Cuma luka-luka ringan di kulit doang. Dokter udah nanganin sebentar. Laporannya bentar lagi keluar. Kalau nggak ada masalah, kamu bisa pulang. Jangan ke basement nyariin gua. Gua pengen ketemu kamu. Tapi kamu nggak angkat telepon. Atau balas chat gua. Gua nggak berani ganggu kamu di kantor. Kamu nggak peduli. Kasih tahu gua dulu sebelum kamu ngapa-ngapain lain kali. Emangnya kasih tahu itu bakal berguna? Baosong. Siapa ini? Mereka lagi ngapain? Nggak ada masalah. Jaga diri baik-baik ya setelah pulang. Malam ini kamu bakal baik-baik aja. Oke, terima kasih, dokter. Polisi udah selesai penyelidikannya. Informasi identitas kamu nggak ada masalah. Durwolan yang mereka cari. Kayaknya cewek yang mirip banget sama kamu. Cewek ini punya utang rentenir. Aku nggak tahu kenapa mereka nargetin kamu. Mereka kira Durwonan sembunyi di sini. Situasi detailnya lagi diselidikin polisi. Selama periode ini, kamu harus lebih hati-hati. Jangan keluyuran sendirian. Mereka terus manggil aku Durwonan. Hai. Siapa si Du Erlan yang kamu sebutin tadi? Enggak, kayaknya dia cewek yang mirip Lindinya. Umurnya berapa? Kira-kira sebaya sama Xiao ya? Sekarang dia di mana? Detailnya lagi diselidikin polisi. Kalau ada perkembangan, polisi bakal hubungi kamu. Ayah, kenapa sih? Ayah cuma khawatir sama kamu. Dia mirip banget sama kamu. Nanti kamu bisa bahaya. Aku panik banget. Sampai lupa hal yang penting. Pak Hou, terima kasih banyak ya. Udah nyelamatin Xiao ya. Kalau bukan Bapak, Xiao ya udah celaka hari ini. Aku masih merinding kalau ingat. Benar-benar harus ngasih ucapan terima kasih. Om, jangan sungkan-sungkan sama aku. Kebetulan aja aku lagi ada di situ. Aku tetap harus berterima kasih. Aku traktir makan yuk. Wah, udah lama nih. Gimana kalau aku traktir makan malam? Gak usah, lain kali aja. Udah terlalu malam. Lain kali aku yang traktir. Siase, nanti kamu anterin si Aoya pulang ya. Aku mau keluar sebentar. Nanti juga kok. Jangan tungguin aku. Hei, ayah. Mau kemana? Aku ada urusan keluar. Kamu Pak Polisi Wu? Yang tadi nelpon? Aku ayahnya Lin Meya. Maaf ya, ganggu jam segini. Masih di kantor polisi? Oh, aku mau ke sana buat nanya-nanya soal kasusnya. Oke. Sampai ketemu lagi. Oke. Oh yang. Pakai bajuku dulu aja. Malam-malam dingin. Dengar ya, walaupun kita udah putus, tapi sebagai cowok, kamu tetap harus tanggung jawab, oke? Masuk. Aku belum cerita ke ayah soal hubungan kita. Aku takut kesehatannya enggak kuat. Aku enggak nyangka dia bakal nelpon kamu. Semoga enggak ganggu kerjaan kamu. Maaf ya. Udah deh, masuk. Aku anterin kamu pulang. Terus, aku udah jelasin ke Ouyang. Aku bilang dengan jelas. Putusnya kita enggak ada hubungannya sama kamu. Semua salahku. Dia enggak berhak nyalahin kamu. Jelaskan ke dia. Sekarang hubungan lo sama dia apa? Kapan jadi deket banget gitu? Sekarang lo mau apa aja, dia pasti nurut ya. Dia bakal bantuin lo. Lo minta dia main peran. Dia bakal bantuin. Lagi main drama apa sih? Lo diculik.
Kebetulan banget. Dia lewat pas banget. Terus nyelamatin lo. Terus lo nyari lagi. Lo gak tahu siapa. Pura-pura polisi terus nelpon Om Lin. Om Lin panik nelpon gue. Makanya gue dateng. Lin Mei. Gue kurang jelas ngomongnya ya? Seru banget ya lo gangguin gue kayak gini? Di mata lo gue tuh kayak gini. Gitu ya lo mikirnya soal gue. Lo pikir gue bakal merusak diri sendiri kayak gini? Gue gila. Hari ini gue nunggu lo gila sih. Gue gak tau dari mana asalnya. Tiba-tiba datang sekelompok orang. Langsung dia sama gue. Gue gak ada urusan sama orang-orang itu. Gue bilang gue bukan orang yang mereka cari. Tapi mereka gak dengerin. Mereka bunuh gue. Mereka tarik rambut gue. Malah gue diikat di kursi. Sekumpulan cowok mau buka baju gue. Gue pikir gue bakal mati. Shen Oh yang sama Jia Yunlong muncul pas banget. Kalau enggak, gue gak tahu bakal jadi apa. Kalau lo gak percaya, lo bisa panggil satu-satu buat dihadapin. Tanya mereka, apa ini drama yang gue sutradarain dan mainin? Udah. Kenapa tiba-tiba kamu jadi kejam sekali? Bahkan kalau kita sudah putus. Setelah sekian tahun bersama. Bukankah aku sudah jadi keluargamu? Aku nggak percaya kamu bisa sekejam itu. Aku nggak percaya. Kamu melupakan semua kenangan kita di masa lalu. Aku nggak percaya kamu nggak sakit hati lihat aku direndahkan. Kenapa kamu nggak cerita apa yang sebenarnya terjadi? Oke, apa sih yang terjadi? Apa yang terjadi? Sudah aku jelaskan dengan jelas. Aku capek dan gak cinta kamu lagi. Sekarang jadi saudara aja aku gak mau. Nggak bisa ya? Mau aku anterin pulang atau enggak? Nggak usah. Aku bisa jalan sendiri pakai kaki kanan dan kiriku. Hati-hati di jalan. Maaf. Permisi, yang mana Pak Polisi Wu? Saya. Bukan. Halo. Saya ayahnya Lin Mei ya. Baru saja kita telepon. Silakan duduk. Oh, maaf. Maaf ganggu larut malam begini. Saya cuma mau tanya tentang Durwona. Sekarang dia di mana? Waktu itu ada ibu yang nemenin dia nggak? Atau bapak atau siapa gitu? Berapa banyak utangnya sama penculik itu? Masa dia bisa utang ke orang lain? Pak Li, apa Bapak kenal sama Durwona ini? Oh enggak. Bukan. Seharusnya begini, Pak Polisi Wu, penculiknya. Anak saya diculik sama Du Yuenan. Dan dia bilang, anak saya mirip banget sama Du Yuenan. Sekarang penculiknya sudah ditangkap. Tapi nanti, kalau komplotannya nyulik anak saya lagi, gimana dong? Betul. Saya mau cari tahu soal Du Ernan ini. Cuma dengan menyelesaikan sumber masalah Du Ernan, anak saya baru benar-benar aman. Benar? Ya. Kami hanya tahu kalau Durwonan punya utang rentenir. Dan para penculik lainnya menolak bicara. Kami pasti akan menyelidiki masalah ini. Selama periode ini, suruh putri Anda berhati-hati. Jangan pergi ke tempat sepi. Dan pulang lebih awal di malam hari.
Ya, saya mengerti. Pak Wu, saya punya permintaan. Saya tidak tahu apakah boleh mengatakannya. Silakan. Saya ingin berbicara dengan Wang Pei untuk mengetahui situasi Durwonan. Tidak bisa sekarang. Bahkan keluarga pun tidak boleh menjenguk. Jangan terlalu cemas. Kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Baik. Begitu saja. Kalau begitu, saya tidak mengganggu lagi. Tidak apa-apa, silakan. Hati-hati di jalan. Jangan nyalakan lampu. Kenapa minum sampai segitu banyak? Tidak baik untuk kesehatan. Kalau tidak bisa putus dengan Lin Meya, katakan saja langsung padaku. Hari ini ada kasus penculikan, besok kasus pembunuhan. Apa yang terjadi padaku hari ini? Kau tinggalin aku sendirian di sini. Demi Lin Xuemyu. Lin Meya. Untuk membersihkan nama King. Keluargamu. Bicara. Aku juga seorang wanita. Aku juga terluka hari ini. Kau tahu, dalam beberapa jam sejak kau pergi, aku sudah membayangkan berkali-kali bagaimana kau dan Li Meya bersama. Dia begitu lengket, dan dia sangat membutuhkanmu. Dia ada di pelukanmu. Kalau aku, Tidak. Tidak ada. Hari ini Lin Mei benar-benar diculik. Adikmu sudah menikah. Ouyang yang selamatkan dia. Aku cuma kebetulan di sekitar sana. Aku cuma lihat dari jauh. Ini gara-gara Lin Mei. Aku tidak beritahu Lin Shu kita putus. Makanya Lin Shu hubungi aku. Pokoknya, aku sudah jelaskan padanya. Aku bilang padanya untuk berhenti bikin masalah. Tidak akan ada lagi lain kali. Jangan mimpi. Maaf. Lagi bete. Semua ini akan berlalu. Nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan seporsi udang rebus.
Kakek Wang. Bukan begitu yang selalu aku bilang? Iya. Kamu yang selalu bilang begitu kan? Ayo putus. Aku nggak mau sama cewek bodoh kayak kamu. Meski kita putus setelah sekian tahun, bukankah aku tetap keluarga kamu? Aku bosan dan gak cinta kamu lagi. Sekarang jadi kerabat aja nggak boleh? Foto kita harusnya dipasang di sini. Terserah kamu. Du Xiaiyue. Aku tahu. Sudah 23 tahun aku cari kamu. Tapi nggak ada kabar. Sekarang kamu di mana? Tapi aku tahu kamu melahirkan anak kembar. Sudah 23 tahun aku cari kamu. Dan satunya lagi Durwolan. Tapi karena kesulitan keuangan, nggak sanggup bayar biaya rumah sakit, kamu terpaksa menyerahkan anak yang sakit jantung itu ke panti asuhan. Kamu nggak mau cari dia?
Tapi bisa nggak kamu datang ke aku? Aku bisa bantu kamu soal ini. Untungnya, Tuhan membuka matanya dan membiarkan aku menemukan Ruya di panti asuhan. Aku membawanya pulang dan menyembuhkannya. Kau tahu? Sekarang aku memberinya. Aku memberinya nama baru. Lin Meya. Tapi aku belum dengar kabar darimu. Iya, hari ini Tuhan melihat sekali lagi dan memberiku kabar tentang Ruonan. Kenapa dia meminjam uang dari rentenir? Jawab. Dia di mana sekarang? Apa kau menghadapi kesulitan lagi? Kau sudah bangun? Kau sudah bangun? Kapan kau pergi pagi ini? Kapan kau pergi? Aku tidak tahu. Aku tahu suasana hatimu sedang tidak baik belakangan ini. Tapi, aku tidak mau melihatmu mabuk setiap hari. Hanya untuk bisa tidur. Kau sudah beberapa hari tidak ke kantor. Semangatlah. Semuanya akan berlalu. Aku di sini bersamamu. Sarapan sudah siap. Makan selagi hangat. Aku sayang kamu. Ayah. Wah, kenapa minum segitu banyak sih? Ayah, ngapain tidur di sini? Kakak, Rupanya kamu di sini terus. ngomong apaan sih? Nggak jelas. Kamu udah mabuk, pulang aja. Kamu mabuk. Ayo, ayo pulang. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Katanya sih baik-baik aja. Terus kenapa minum segitu banyak? Kamu di sini terus. Kenapa nggak cari aku? Aku kan datang buat nyari kamu. Ternyata kamu di sini. Katanya baik-baik aja. Terus kenapa minum sampai segitu? Pelan-pelan. Kamu ngomong. Kamu nggak enak badan? Nggak.
Udah lama banget. Aku belum sempat nanya. Malam itu kenapa sih? Kenapa kamu pergi ke pinggir jalan, minum segitu banyak? Sampai mabuk berat? Kalau aku nggak nyari kamu, nggak kebayang deh bakal terjadi apa. Masih aja ngomong. Aku khawatir sama kamu. Kalau khawatir, ya pulang aja dong. Malam itu kenapa sih? Aku pergi ke kantor polisi untuk menanyakan situasinya. Aku khawatir para penculiknya. Bagaimana kalau mereka punya kaki tangan? Bagaimana kalau mereka menculikmu lagi? Aku cuma mau nanya dengan jelas. Kamu kan masih anak-anak, kamu tahu. Kamu nggak ngerti maksud baikku sebagai ayah. Kamu cuma... Aku juga mau tanya kamu. Kamu bilang kamu mengurung diri di kamar terus belakangan ini. Ngapain aja? Kamu makan dikit banget tiap pagi. Nggak bikin aku khawatir, apa? Aku lagi sembunyi buat sembuh. Lihat, luka di wajahku udah sembuh. Hei. Pantas dipuji. Hahaha, bagus banget itu. Kamu bahkan bikin sarapan buat ayah pagi ini. Bikin sarapan buat ayah. Kamu makan nasi banyak banget. Bagus. Oke. Ayah. Aku mau ngomong sesuatu. Ayo, bilang. Aku putus sama Xiao Zhe. Apa? Jangan khawatir. Jangan melototin aku. Oh, jangan khawatir. Dengerin aku pelan-pelan. Aku putus sama Xiao Zhe. Ini perpisahan yang damai. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Bukan hari-hari ini. Aku mengunci diri di kamar. Aku banyak berpikir. Xiao Zhe benar. Kita sudah saling mengenal selama 20 tahun. Dan tidak ada perubahan sama sekali dalam 20 tahun itu. Siapapun orangnya, pasti akan merasa bosan. Dia sekarang ingin mengejar kehidupan baru. Jika aku memenuhinya, bukankah aku juga memberi diri sendiri kesempatan untuk mengejar kehidupan baru? Nah, aku harus terus mendengarnya, mengusiknya lagi dan tidak mau melepaskannya. Jika aku melepaskannya, bukankah itu sama saja dengan melepaskan diriku sendiri? Jadi aku memutuskan bahwa aku tidak akan kembali ke Eropa, Chunhua. Aku ingin tinggal di sisimu. Mulai hari ini, aku akan mencari pekerjaan. Aku ingin bersinar dan berkontribusi. Dan aku ingin menjadi Lin Mei yang optimis, bahagia dan bebas khawatir. Baiklah, ayah. Makanlah. Kamu harus lebih banyak makan hidangan ini. Aku khusus membuat ini untukmu. Aku capek. Oke, Kak. Papa, Mama, ayo kita pergi. Hei, ayo. Omong-omong, gimana negosiasi lamaran sama keluarga OU? Gimana hasilnya? Lancar nggak? Udah tentuin tanggal? Papa, jangan dibahas. Kan Papa bilang Rui baik-baik aja, ya? Tapi pas urusan tanggal lamaran, dia jadi kayak orang mau dibunuh. Bahkan sejarah cinta memalukan orang tuanya. Dia ceritain juga ke kita. Bikin suasana makan jadi canggung. Aku nggak denger. Ya udah putus aja. Bubar. Kenapa gagal? Buat keluarga kita, nggak ada yang namanya gagal. Dong-dong kita kan hebat banget. Cewek mana sih yang nggak ngejar? Aku masih nggak denger. Bisa nggak lo ngomong lebih keras? Kan papa kita pendengarannya kurang baik. Lo terus-terusan ngomong. Dia nggak bisa denger. Cuma karena lo terus-terusan ngomong. Aku sama sekali nggak denger. Papa, maksudku Dong-dong nggak suka sama dia. Oh, Dong-dong. Ini semua salah lo. Lo pilihannya tinggi banget. Nggak suka yang ini, nggak suka yang itu. Lo nggak tahu. Kasih tahu kakek. Suka tipe orang kayak apa? Pengen tahu? Aku nggak bakal kasih tahu. Hahaha. Biarin Dong-dong yang putusin sendiri.
Sebagai orang tua, kita sebaiknya nggak usah ikut campur. Biarkan mereka berjalan sesuai keinginan mereka. Kakek tersayang. Kakek bisa tenang. Cucu kakek kan hebat. Gue nggak takut nggak dapet pacar. Gue pasti bakal nemu cewek paling keren sedunia. Dan bawa dia pulang, buat jadi cucu menantu lu. Biar lu lihat, oke? Gue denger jelas waktu dia teriak. Tahu siapa yang balik? Siapa yang balik, kek? Ya jelas gue dong. Sebentar. Tiada kejutan? Wah, silau banget. Putri kesayangan kita udah balik. Bukannya lo harusnya di Jepang? Kapan lo balik? Kemarin malam, waktu gue balik, lo lagi tidur. Ya gue tunggu sampai pagi ini buat muncul. Oke, duduk dulu. Udah kangen sama masakan rumah, ya? Gue sengsara banget. Di seluruh Tokyo, cuma ada satu restoran Chinese yang enak. Gue hampir habisin semuanya. Beneran? Tapi kok lo nggak kelihatan kurusan? Jahat. Gue dengar pernikahan lo sama Ourui batal. Duh. Tiap kali ditunda-tunda. Itu namanya batal? Di kamus gue. Hal ini nggak pernah mulai sama sekali. Gak apa-apa, Bu, Pak, Kek, sama abang gue. Gak masalah kalau nikah sama Kak Ourui gagal. Tapi gimana dengan pernikahan gue sama Ouyang? Asal dua keluarga kita nikah, pasti beres. Santai aja. Gue gak masalah nikah sama Ouyang. Lo gak keberatan, kan? Gue nggak denger. Berarti gue anggap lo gak keberatan. Abang gue dan yang lain juga gak masalah. Mulai hari ini, Ouyang resmi jadi tunangan gue. Misi mulia pernikahan keluarga kita. Serahin aja ke gue. Anak ibu, Wei, nggak ada kelebihan lain. Dia emang dari sononya pede. Hah? Sekarang hari-hari indah Ouyang udah tiba. Ya iyalah, makan. Juan. Sini. Sini. Sini dong. Gue mau nanya sesuatu nih. Pacar lu sama si kecil Ou kita. Mereka lagi ada apa sih? Maksud lo apa sih? Udah nyebar di kantor nih. Gue dengar beberapa hari lalu. Si Xiao Wu ini nyelamatin pacar lu dari bahaya. Sekarang rumor udah kayak api. Katanya, antara pacar lu sama Xiao Wu ada hubungan. Gue bilang aja, kenapa lu nggak tahu apa-apa soal ini? Pak Yuan, jangan dengerin omong kosong mereka. Urusan ini, itu Presiden OU yang nyelamatin Lin Meiya. Untuk aja dia ketemu dia. Gue malah harus berterima kasih sama dia. Enggak. Lu baik banget ya. Hati-hati aja. Gue gak tahu. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Apakah Ourui sudah mulai bekerja di perusahaan? Belum. Kalau dia datang, bilang aja dia harus ketemu aku, nanti aku cari dia. Siap, bos besar. Halo, ada yang bisa saya bantu? Permisi, mau tanya ke kantor Ouyang lewat mana? Maaf ya, boleh tahu siapa? Saya tunangan Ouyang. Kalian kasih tahu aja di mana kantornya. Maaf, Nona. Kalau memang benar Nona tunangan Pak Ou,
Kok bisa nggak tahu kantor Pak Ou di mana? Dan saya juga belum pernah lihat Nona sebelumnya. Kalau benar Nona tunangan Pak Ou, ya telepon aja langsung sama dia. Permisi. Permisi. Mau tanya ke departemen personalia lewat mana? Saya mau wawancara kerja. Enggak. Cepetan balik ke kantor sama aku. Nggak apa-apa, teman. Kamu pacarnya Pak Ou ya? Bukan. Kamu salah tangkap. Masih aja salah tangkap. Baju Pak Ou aja masih kamu pegang. Waduh. Enggak. Oh, ini memang baju Ouyang sih. Tapi aku bukan pacarnya. Bukan seperti yang kamu kira. Kebetulan aja aku lewat sini. Buat anterin bajunya. Nona Lin, departemen personalia ada di lantai 15. Kantor Pak Ou. Kamu tahu kan? Terima kasih. Maksud lo apa? Lo kan cuma kurir dari tempat laundry. Katanya lo cueknya Ouyang. Sengaja nih lo? Lo tunggu aja. Lo bakal nyesel. Bakal menderita. Dari laundry mana sih lo? Maaf, tapi kamu salah sangka. Aku bukan dari laundry. Terus kenapa baju Ouyang ada di tanganmu? Dia pinjemin ke aku. Hah? Jangan-jangan lo mau bilang lo beneran cueknya Ouyang? Sepengetahuanku, selera Ouyang gak pernah semurahan ini. Kalau lo beneran tunangan Ouyang, ya selera Ouyang emang payah. Kasihan deh keluarga O. Cewek bisa nentuin naik turunnya keluarga. Keluarga yang harmonis. Harusnya penuh kasih sayang, damai, pengertian, sama toleransi. Nah, dari pengamatanku, lo kelihatannya gak punya satupun dari 4 itu. Lo yang dimasukkan demokrat, tapi juga licik dan gak masuk akal. Aku gak lihat sama sekali. Di mana sisi bangsawan lo? Apa yang bikin lo merasa lebih tinggi? Duit doang. Coba dengerin. Sepengetahuanku, cewek yang berpendidikan tuh, yang benar-benar tahu cara menghargai orang lain. Bahkan kalau aku beneran kurir laundry, aku gak semurahan lo. Lo pengen Ouyang, ya? 2 cara. Belok kiri sini. Lurus terus belok kiri lagi. Terus, karena lo peduli banget sama baju Ouyang. Apa sih? Tolong kembalikan ke dia ya. Makasih. Orang macam apa sih? Nanti juga kamu tahu akibatnya. Nona Li, maafkan saya. Tolong jangan marah. Dia baru di sini. Dia belum kenal Anda. Saya akan antar Anda ke kantor Pak Ou sekarang. Kamu kenal saya? Di acara tahunan perusahaan beberapa tahun lalu. Saya pernah melihat Anda sekali. Nah, baru terdengar seperti manusia. Saya tidak butuh bantuanmu. Saya tahu jalannya. Hembus. Jangan biarkan energi negatif masuk. Jangan biarkan energi jahat masuk di tubuhmu. Cepat pergi. Hembus. Jangan biarkan energi jahat masuk ke tubuh. Nona Lin, Anda cari Mener Chen, ya? Mener Chen tidak ada di sini. Mau cari Ouyang, kan? 2 cara. Belok kiri di sini. Lurus terus di depan. Belok kiri lagi. Hei. Ouyang? Li Weiwei. Kamu sudah kembali dari Jepang. Iya, bantu aku dong. Ayo, Wah, capek banget. banyak banget urusannya. Ayo, peluk aku yang hangat. Lama nggak ketemu. Aku kelihatan gemuk atau kurus? Aku jadi lebih imut nggak? Kamu makin imut aja. Kamu makin ganteng aja. Iya, ayo kita pergi. Oke. Aduh, capek banget. Aku udah keliling-keliling. Kamu haus nggak? Aku ambilin minum buat kamu. Aku nggak haus. Kenapa sih kamu yang lakuin buat aku? Sekretaris kamu mana? Kok nggak ada sekretaris? Kamu nggak kenal aku? Aku nggak mau kerja di perusahaan cupu ini. Papaku maksa aku datang. Sejak datangnya cuma main game aja.
Dia kasih sekretaris buat awasin aku. Aku jengkel liatnya. Aku usir dia, suruh dia jalan-jalan aja. Ouyang, kamu masih lucu banget sih. Hahaha. Kenapa bajuku ada sama kamu? Beneran baju kamu ini. Kamu nggak tahu ya aku lagi happy mau ketemu kamu. Tapi resepsionis di perusahaan kamu. Kenapa sih bego banget? Aku bilang aku tunangan kamu. Mereka nggak percaya. Malah bilang, tukang laundry yang anterin baju ke kamu. Itu pacar kamu. Tukang laundrynya juga bilang, lagi interview di sini. Aku dibully sama dia. Bener-bener berantakan. Jadi maksud kamu kira cewek yang anterin bajuku? Itu tukang laundry? Bukan? Maksud kamu apa? Hubungan kalian apa? Jangan-jangan dia pacar kamu? Gimana dia ngebully kamu? Dia bilang aku manja, sok jagoan, dan kasar. Dan bilang aku enggak punya kualitas-kualitas itu sama sekali. Dari rambut sampai kaki, aku tak terlihat berkelas. Benar-benar bikin kesal. Jangan sampai ketemu lagi sama dia. Kalau ketemu lagi, aku bakal ajarin dia. Jangan marah. Aku aja gak bakalan bisa lawan dia. Dia pacar kamu? Mana mungkin? Terus, kapan aku bilang kamu itu tunangan aku? Kenapa aku bukan tunangan kamu? Apa yang kamu bilang ke aku 4 tahun lalu sebelum aku ke Jepang? Apa yang aku bilang? Kamu bilang, asal aku mau kuliah di Jepang. Selesai 4 tahun. Aku nggak ganggu-ganggu kamu. Kamu bakal nikah sama aku pas aku pulang. Aku bilang gitu? Kalau kamu enggak bilang gitu, ngapain aku ke Jepang? Dan aku pergi selama 4 tahun. Ini ijazah aku. Aku udah selesai 4 tahun. Sekarang aku udah balik. Jangan coba-coba ngeyel. Hei, semua ini kamu beliin buat aku. Ini semua hadiah yang aku beliin buat kamu dari Jepang. Ada kalung, boneka karakter. 1 set lengkap, sepatu sneakers edisi terbatas. Sama jam tangan. Lihat, lihat. Suka nggak? Kak, gimana caranya bawa semua ini balik? Jangan panggil aku kakak. Panggil aja Wei Bao. Kalau males, panggil Bao aja. Sama ini. Dang dang dang. Dari mana kamu dapat ini? Hehe. Ini jubah master bela diri campuran Jepang terkenal. Yaning Heshi, master MMA Jepang yang terkenal. Ada tanda tangannya di sini. Keren banget. Ya ampun. Aku. Ayo, kakak, peluk aku. Kakak, peluk aku. Aku datang. Sayang, biar aku peluk kamu, sayangku. Hahaha, kamu lucu banget. Aku sangat mencintaimu. Kamu siapa? Kami sangat puas dengan performa akademismu. Kami sangat puas. Kamu menjawab pertanyaan sebelumnya dengan sangat baik. Kami juga akan serius mempertimbangkan rekomendasi Tuan Petita. Selanjutnya, aku akan laporkan ke atas aku, melaporkan situasimu. Jika tidak ada hal yang tidak terduga, kamu bisa datang ke grup untuk lapor resmi besok. Oke, aku akan pulang dan menunggu pemberitahuan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kamu mau dari aku? Aku mau bicara berdua sama Luo Zui. Sama dia aja. Di sini udah nggak ada orang lain. Bilang aja langsung. Aku mau ngucapin terima kasih soal insiden Xiaoya yang kemarin. Xiaoya. Oh, maksudnya Lin Mei ya? Kenapa hari ini baru datang mau ngucapin terima kasih? Iya. Aku juga mau nanya. Kenapa waktu itu bos besar OU ada di tempat kejadian? Peristiwa itu udah aku laporkan ke polisi. Kayaknya nggak perlu aku ulangin lagi ke kamu. Tuan OU.
Xiaoya itu besar di panti asuhan. Waktu kecil, dia sering dibully sama sekelompok orang. Tapi dia nggak pernah nangis. Dia juga nggak pernah ngadu ke guru. Dia tahan sendiri aja. Itu karakternya. Kuat. Dan nggak suka merepotin orang. Aku udah kenal dia 20 tahun. Aku tahu banget dia itu kayak gimana. Aku tahu dia tipe cewek yang bakal balas budi 100 kali lipat. Jadi, aku juga tahu sisi lemahnya. Gampang banget ditipu orang. Stop. Dengerinnya kok jadi nggak enak ya? Apa kamu curiga? Kalau aku yang ngatur penculikan Lin Meiya? Maksud kamu gitu? Pak Mau, kan banyak cewek yang ngekor sama lu. Gue percaya, lu belum pernah ketemu cewek yang polos, berkaki, dan kebanyakan awatan kayak dia. Jadi, ya wajar aja kalau lu lagi iseng dan pengen main-main. Gue ngerti kok. Tapi Meiya, enggak. Dia gak punya modal buat main-main sama lu. Makanya, gue mohon, lepasin dia. Hari ini, lu datang ke sini sebagai apa? Mantan pacarnya Lin Meiya. Teman? Atau keluarga? Atau karyawan di grup studio kita? Semua. Maaf, gak ada yang namanya semua. Gue kasih tahu ya. Gue gak peduli lu datang sebagai apa hari ini. Pertama, sebagai karyawan grup studio, bawahan. Lapor ke atasan tanpa pemberitahuan duluan. Itu namanya lalai tugas. Kedua, kejadian waktu itu cuma kebetulan aja. Gue lihat. Gue cuma ngerjain kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan peduli. Polisi aja udah ngucapin terima kasih ke gue. Ngomong-ngomong, mantan pacar, temen, atau saudara lo itu gak cuma gak muncul buat jagain dia, tapi malah gak ada dasarnya nyari-nyari kecurigaan. Dasar apa lu duduk di sini ngomong ginian ke gue? Ketiga, sekarang lu lagi gak jadian sama Lin Meiya. Dia jomblo. Gue juga jomblo. Gue punya hak ngejar cewek jomblo manapun yang gue suka. Lu ngatur? Untuk poin yang satu ini, lu gak punya hak buat berdiri di depan gue dan sok ngatur. Ngerti? Ngerti? Enggak? Untuk hal ini, kamu tidak berhak berdiri di hadapanku dan menuding. Kamu mengerti? Kamu mengerti? Saya masih berharap Pak Ou bisa mempertimbangkan saran saya dengan serius. Lagipula, di perusahaan sekarang, ada banyak rumor palsu yang mempengaruhi Anda. Dan saya. Jadi, Das Hu, kamu bisa keluar sekarang. Hei. Kamu barusan bilang. Pelayan dari Binatu itu datang ke perusahaan kita untuk wawancara. Iya, kenapa? Oh, nggak apa-apa. Tunggu di sini, aku mau keluar sebentar. Mau kemana? Ada sesuatu yang sangat penting. Ayah? Ayah cari saya? Ayah sangat kecewa dengan performamu belakangan ini. Nggak usah bicara soal kamu nggak datang ke perusahaan. Malam itu saja, kau mempermalukan ayahmu di depan keluarga Li.
perintah orang tua, dan kata-kata perantara. Semua pendidikan ayah bertahun-tahun padamu. Semuanya sia-sia. Ayah pilihkan untukmu. Hanya untuk masa depanmu yang lebih baik. Tapi kamu memilih kebebasan. Kebebasanmu yang katanya itu. Menurut ayah, semuanya tidak realistis. Ilusi, mengawang-awang, dan kekanak-kanakan. Kau adalah anak perempuanku, presiden dari grup O. Kamu pasti paham betul. Setelah menikah dengan Lidong, apa artinya bagi grup OU? Xiao Rui, ayah sedang membuka jalan untukmu. Setelah ayah tiada, perusahaan ini akan jadi milikmu dan Ouyang. Akan ada keluarga yang melindungimu. Maka kau dan ibumu akan tenang. Aku hargai kebaikan hatimu. Kedengarannya kau seperti ayah yang sangat benar. Ini pemberontakanku. Dan kekanak-kanakan. Dan aku tak bisa mengerti niat baikmu. Memang aku bukan anak kandungmu. Tapi aku lebih baik dari anak kandungmu sendiri. Kau memberiku segala yang terbaik. Demi negaramu yang besar. Aku bisa jadi pion. Aku bisa menikah dengan orang yang tak kucintai. Persis seperti yang kau lakukan dulu. Tapi ayah, dalam hidup, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Aku hanya berharap, ketika usiaku sampai sepertimu, aku tak ingin menjadi seperti dirimu hari ini. Sangat menyedihkan. Keluar. Bagaimana kinerja orang ini? Cukup bagus. Dia lulus dengan predikat cum laude di Prancis. Mentornya, Tuan Petit, juga sangat berpengaruh di industri ini. Biasanya, rekomendasinya tepat. Kita seharusnya memberitahu kamu besok. Lin Meya akan resmi mulai bekerja di perusahaan. Oke, ngerti. Oh, ngomong-ngomong, pecat manajer penjualan Chen Z. Apa? Kamu mau memecat manajer Chen dari penjualan? Ada keraguan soal ini? Kalau tidak, atur cepat-cepat. Dia bisa pergi besok. Tuan Ou, kopi Anda. Baik, tinggalkan saja di sini. Kalau begitu, saya keluar dulu. Tunggu sebentar. Bantu saya menyewa apartemen. Belakangan ini, perusahaan punya terlalu banyak urusan yang harus ditangani. Jadi saya tidak akan pulang ke rumah. Ada persyaratan untuk tipe dan lokasi apartemennya? Fanghua International Apartemen saja. Dekat dengan perusahaan. Dan lingkungan kompleksnya bagus. Saya tidak punya syarat untuk tipe kamar. Dan harga tidak perlu dipertimbangkan. Tapi harus cepat. Sebaiknya kontraknya ditandatangani hari ini. Saya paham, saya akan urus. Pergi.
Apa Lin Meya tinggal di sini? Terima kasih, Pak. Lin Meya. Lin Meya. Lin Meya. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak antusias melihat penyelamatmu. Kenapa tidak keluar menyambut aku? Ah. Maaf. Maaf. Duduk, duduk. Silakan duduk. Aku ambilkan air untukmu. Oh, tidak usah. Ini obat untukmu. Oleskan ini di bagian yang memar. Ada sedikit makanan. Obat-obat ini sangat membantu untuk pemulihan memar. Ouyang yang paling tahu soal ini. Aku tahu itu. Ouyang, kamu tinggalkan aku begitu saja. Lalu kabur sendiri. Begitukah caramu memperlakukan tunanganmu? Hei, wanginya apa ini? Kamu benar-benar beruntung. Aku baru saja memanggang krowasang. Aku bawa sekarang untukmu. Krowasang. Iya. Hati-hati. HM. Wah, panggangnya sempurna. Tentu saja. Gimana kamu tahu aku tinggal di sini? Lamaran kerja di perusahaanku aja kamu sembunyiin. Emangnya harus aku kasih tahu? Entar malah kamu yang jadi pengacau. Pokoknya, aku, Lin Meya, bakal masuk grup pos studio kamu pakai kemampuan sendiri. Kenapa sih kamu masih ngeyel sama Shenzo Emyu itu? Belum juga nyerah. Kayak plester aja, nempel terus gangguin orang. Aduh, kalau aja waktu itu aku gak salah ambil koper kamu. Rencananya sih, aku mau interview di grup besoknya. Waktu itu, aku juga gak tahu kalau Chensei ada di grup Koenyu. Lagi pula, aku ngelamar buat divisi riset kecantikan. Emang ada hubungannya sama divisi penjualan dia? Santai aja, berhubungan atau enggak. Belum tentu kamu ketemu dia. Loh, kenapa? Gak ada. Baju kamu udah dapat? Si senior cewek tadi. Tunangan kamu yang kasih baju itu, kan? Senior cewek tunangan apaan? Kapan aku punya tunangan? Kok aku gak tahu? Ya elah, mana ada tunangan? Cewek apa? Kamu kenapa sih? Aduh, aku ditipu hari ini. Waktu aku pergi ke perusahaanmu untuk wawancara, dia bilang dia tunanganmu. Aku kasih dia bajuku dan minta dia kembalikan baju itu ke kamu. Kok ada orang yang kayak gitu sih? Ouyang, gak apa-apa. Bajunya berapa harganya? Aku ganti deh. Itu edisi terbatas buatan tangan. Kayaknya harganya lebih dari 80.000 yuan. Berapa? 80.000. 80.000. Ouyang, kamu gila ya? Pakai baju semahal itu. Bahkan dipakai buat berantang. Harusnya dibingkai aja, digantung di tembok. Dan digantung di tembok sebagai karya seni. Udah, jangan bahas ini. Gimana bajunya? Nanti kamu ganti aja. Sekarang kita bahas omku hari ini. Kalau aku ingat betul, terakhir di rumah sakit, bapakmu bilang mau traktir aku. Iya. Kapan kamu mau ngajak aku? Aku lagi istirahat di rumah. Jadi belum masuk agenda. Kamu suka makanan apa? Aku akan sedang berkah ini. Aku suka udang saus padang kamu. Malam ini, gimana kalau booking di warung kamu? Wah, jangan. Makan di warung kita. Kan jadi kelihatan nggak tulus. Bukannya kamu tanya aku mau makan apa? Aku sekarang benar pengen makan udang saus padang. Dan itu dari warung kamu. Kamu harus hargain pendapatku. Jam 8 malam ini. Ketemuan di warung kamu jam 8 malam ini.
Ayo pergi.